Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dalam video kali ini saya memaparkan langkah yang saya lakukan untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam LMS Guru Penggerak. Jadi kami diminta untuk nanti berlatih melakukan coaching dengan jenis percakapan terserah kami gitu ya, mulai dari masalah apapun terserah. Kami berpasangan 2 orang CGP, yang satu nanti akan bertindak sebagai coach, satunya menjadi coachee, dan setelah 30 menit di role bergantian gitu. Nah, untuk saya dan teman saya itu menyepakati saya akan bertindak sebagai coachee terkait dengan merefleksikan apa yang sudah saya lakukan, dan teman saya akan bertindak sebagai coach. Untuk langkah pertama yang saya rancang adalah yang pasti saya membuat draft latihan dulu, karena memang melibatkan 2 orang, jadi harus kita melakukan perencanaan yang matang ya, agar nanti di latihan kita memberikan hasil yang terbaik yang bisa kita berikan. Nah, coaching seperti yang kita ketahui itu bisa digunakan sebagai paradigma untuk melakukan banyak hal. Salah satunya adalah dalam kita melakukan percakapan, utamanya adalah terkait dengan dunia pendidikan ya. Jadi coaching itu bisa diterapkan pada percakapan, entah itu untuk refleksi, entah itu untuk pemecahan masalah, atau percakapan untuk mengkalibrasi, atau bisa juga digunakan untuk percakapan dalam merencanakan sesuatu, merencanakan suatu kegiatan ya. Mengacu pada panduan yang ada di LMS, yang pertama harus kita pahami adalah dalam coaching percakapan untuk refleksi ada beberapa poin penting. Yang pertama, percakapan ini dilakukan hanya setelah coachee selesai beraktivitas, dia sudah selesai melakukan tantangannya atau menyelesaikan satu tugasnya. Jadi kalau belum melakukan ya tidak bisa dikatakan sebagai percakapan untuk refleksi. Selanjutnya, tujuan percakapan ini adalah membantu coachee merefleksikan pengalamannya dan mengambil makna serta pembelajaran untuk menjadi lebih baik di kesempatan lain. Lantas, saat melakukan percakapan untuk refleksi, upayakan untuk memberi banyak ruang hening bagi coachee, sebab memang yang dibicarakan ini sudah selesai, jadi kadang memang butuh waktu untuk mengingat, menyambungkan gitu. Izinkan coachee mengungkapkan refleksinya dengan bebas, tanpa sering-sering kita jeda, tanpa kemudian kita arahkan gitu. Lantas yang keempat, jaga presence atau kehadiran kita, dalam tanda petik ya, kehadiran di sini untuk membantu menjaga ruang percakapan yang aman dan nyaman bagi coachee, karena ini adalah inti dari coaching ya. Jadi memang kemitraan setara antara coach dengan coachee. Lantas silakan ditulis coachee-nya siapa, kemudian coach-nya siapa. Nah, karena memang dalam coaching itu kita menggunakan alur percakapan Tirta gitu ya, maka kita tuliskan juga alurnya. Jadi merujuk pada panduan yang ada di LMS, bahwasanya untuk alur Tirta ini dari keempat macam jenis percakapan itu memang ada sedikit perbedaan. Jadi percakapan untuk perencanaan, percakapan untuk refleksi, kemudian percakapan untuk kalibrasi itu menggunakan alur I dan R-nya, identifikasi serta rencana aksi ini menjadi satu kesatuan. Sedangkan untuk pemecahan masalah gitu ya, itu alurnya dipecah menjadi 4 tahap, yakni T, tujuan, identifikasi sendiri, lantas rencana aksi sendiri, dan tanggung jawab atau TA sendiri. Jadi bedanya hanya itu. Kemudian setiap jenis percakapan memang ada panduan-panduan yang penting ya, jadi apa yang harus disampaikan oleh coach. Kalau untuk jawabannya coachee ya kita mengikuti pertanyaannya coach. Nah, sekarang kita kembali kepada percakapan untuk refleksi ini. Jadi di tahap atau di alur pertama, penentuan tujuan, coach harus mengajak coachee untuk menyepakati tujuan refleksi dari kegiatan yang sudah dialami oleh coachee. Jadi setelah kita berbasa-basi menanyakan kabar atau bagaimana cara kita
saling berkomunikasi sehingga kita sepakat untuk bertemu entah secara daring maupun secara tatap muka dalam melakukan pembicaraan itu, maka jangan lupa kita pastikan bahwasanya kita sepakat menyamakan persepsi bahwasanya pembicaraan ini adalah untuk melakukan refleksi terhadap sebuah kegiatan atau sebuah tugas yang sudah selesai dilakukan atau dialami oleh coach. Juga jangan lupa untuk disepakati nantinya setelah percakapan itu selesai, coach menginginkan dia mendapatkan apa sih gitu. Hasil percakapannya nanti akan seperti apa. Nah, sedangkan untuk coach sendiri tinggal menyesuaikan ya dari apa yang ditanyakan dan ingin disepakati oleh coach. Kita lanjutkan alur serta selanjutnya ya, yakni identifikasi dan rencana aksi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk percakapan refleksi ini, kedua alur ini menjadi satu rangkaian I dan R. Nah, pada tahapan atau alur ini, coach menanyakan apa yang didapat atau dirasakan oleh coach dari event atau kegiatan atau situasi yang memang sudah selesai dikerjakan, dilakukan atau dialami oleh coach yang ingin dia refleksikan melalui percakapan ini. Maka lantas coach memaparkan perasaan atau apa saja yang sudah dia dapat, dia peroleh, dia alami, dia rasakan dari, misalkan ini adalah penerapan sesuatu di kelas atau dari kejadian apapun yang sudah dia laksanakan yang ingin direfleksi tadi. Lantas coach juga menanyakan inspirasi apa yang timbul dari pengalaman atau perasaan yang dia peroleh setelah melakukan kegiatan tersebut. Otomatis coach merespon gitu ya. Lantas coach juga menanyakan apa yang sekarang jadi diketahui atau dipahami atau disadari oleh coach setelah dia selesai melakukan hal tersebut. Dan coach harus menanyakan dari kesadaran atau pemahaman atau pengetahuan yang sudah dia peroleh dari apa yang dia lakukan tadi, maka apa sih yang akan dia lakukan ke depannya, rencananya gitu. Kan ini dari refleksi seperti itu ya. Nah, yang perlu kita ingat adalah pada saat kita melakukan identifikasi serta rencana aksi ini, sebagai coach ya harus mampu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggugah dan membongkar potensi yang sebenarnya sudah ada dan sudah dimiliki oleh coach yang kadang-kala mungkin tidak beliau sadari gitu. Jadi di sini sebenarnya adalah kita harus menerapkan prinsip mendengar dengan rasa, RASA itu. Kemudian kita harus belajar memberi jeda untuk coach kita menjawab, merangkai pemikirannya gitu, mengingat-ingat sebenarnya dia punya potensi apa yang bisa diangkat. Jadi disinilah sebenarnya poin paling penting dari seorang coach, sehingga ketika dalam kita menanyakan dan mendengar, maka jangan sampai kemudian kita berasumsi macam-macam, kemudian kita juga jangan sampai mengasosiasikan pemahaman atau pengalaman kita yang sudah kita alami dengan pengalaman, pemahaman, perasaan dari coach kita. Entah juga kita tidak diperkenankan ya untuk melakukan labeling atau judgement terhadap coach kita, sebab memang coaching ini adalah ruang aman dan nyaman bagi kedua belah pihak antara coach dengan coach, sebab memang coach dan coach ini mitra seperti itu. Sehingga memang seorang coach harus memiliki kompetensi mampu hadir penuh selama pembicaraan berjalan, tidak disambi dengan melakukan aktivitas yang lainnya, tidak juga konsentrasinya dibagi-bagi untuk hal yang lainnya, tidak, tetapi hadir sepenuhnya untuk coachingnya. Lantas kemudian ya memang harus mendengarkan aktif gitu ya, tadi yang sudah saya sampaikan, tidak melakukan asumsi, tidak melabel atau judgement, kemudian juga tidak mengasosiasi. Lantas coach harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Pertanyaan-pertanyaan berbobot ini bisa muncul dari kita memang mendengarkan secara aktif saat coach kita memaparkan, kemudian
membantu coach agar bisa mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dia dapat memahami apa sih yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Kemudian coach juga harus bersifat terbuka dan eksploratif. Jadi struktur kalimat yang digunakan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan itu adalah struktur kalimat terbuka yang memancing coach harus menjawab sambil berpikir. Jadi bukan malah coachnya yang memberikan jawaban ya. Lantas memang coach juga harus mampu mengidentifikasi kapan momen yang tepat untuk mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Kata kuncinya adalah dilakukan pada saat coach sudah siap untuk memproses pertanyaan tadi gitu. Jadi dengan kata lain dia sudah selesai memaparkan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Sehingga dalam kita mengajukan pertanyaan berbobot itu kita bisa menghindari kata tanya mengapa gitu ya. Sebab kalau mengapa itu kan cenderung ada penghakiman ya, pelabelan atau judgement. Kita bisa ganti dengan apa sebabnya sih, atau apa yang membuat. Ini yang memang mungkin bagi kita kalau masih latihan coach ya membutuhkan latihan ya, memang untuk bisa menjadi coach yang baik sesuai dengan yang seharusnya ya memang kita banyak berlatih. Selanjutnya adalah dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu coach harus mengajukan satu pertanyaan pada satu waktu. Jadi jangan memberondong di satu momen langsung 2 atau 3 pertanyaan, tidak ya, tapi satu persatu pertanyaan. Dan yang pasti kita sebagai coach harus menggunakan nada suara yang positif serta memberdayakan. Untuk alur identifikasi dan rencana aksi ini, coach tinggal menjawab ya. Kalau memang asli sedang mengalami hal tersebut gitu, dia pasti akan bisa memaparkan dan menjawab dengan sukses. Maka tips dari saya ketika kita berlatih coaching ini, jangan ada permasalahan atau hal-hal yang menjadi fokus pembicaraannya. Jadi kita ambil tema atau pembicaraannya memang benar-benar yang sedang kita hadapi ketika kita berperan sebagai coach, agar nanti kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach itu dengan alami, dengan apa adanya, tidak terkesan dibuat-buat. Bahkan memang kita bisa menggunakan hal ini benar-benar sebagai latihan di kondisi nyata. Oke, kita sampai pada alur terakhir dari alur Tirta dalam coaching, yakni TA atau tanggung jawab. Di alur ini, berarti ini kita tiba di akhir percakapan ya. Jadi coach kembali mengajak coach menyimpulkan apa yang dia peroleh dari percakapan yang sudah selesai dilakukan. Dan yang pasti karena memang refleksi ini tujuannya adalah untuk melihat apa yang sudah dilakukan, kemudian apa rencana yang bisa dilakukan untuk masa depan dalam rangka perbaikan. Maka jangan lupa juga coach menanyakan di masa depan dalam rangka memperbaiki dirinya terkait dengan hal yang sudah dia alami, yang sudah dia lakukan tersebut, apa yang bisa dia lakukan. Nah, coach tinggal memaparkan apa yang sudah diperoleh dari percakapan ini. Biasanya sih pasti relatif lebih lega dan relatif lebih tercerahkan ya. Kemudian juga memaparkan rencana perbaikan dirinya di masa mendatang. Sekali lagi karena memang coaching ini adalah memaksimalkan potensi dari coach dan bukannya penghakiman. Jadi demikian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf banyak sekali kekurangannya, kita sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.